Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qalibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amalan ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, para nabi, para rasul, para sahabat, dan juga orang-orang saleh insyaallah. Malam hari ini kita pindah lagi ke surat yang baru, yaitu surah Al-Qasas. Dalam perjumpaan yang lalu kita sudah menyelesaikan, sudah tamat daripada mentafsirkan, memahami surah An-Naml, yaitu yang berkaitan dengan kebanyakannya berkaitan dengan cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, di dalam surah Al-Qasas yang artinya kisah-kisah, Al-Qasas itu daripada kisah, jamak daripada qasas. Jadi qasas adalah kisah-kisah, karena di dalam surah ini ada kisah-kisah, khususnya kisah seandainya surah An-Naml kisahnya kisah Nabi Sulaiman, di sini kisahnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita lihat, karena kisah Nabi Musa ini di dalam Al-Quran, kalau kita lihat, dia semua kisah yang ada disebutkan Al-Quran, lebih dari 70% itu cerita tentang Nabi Musa. Kan kisah-kisahnya ada kisah Adam, kisah Nuh, kisah Hud, kisah Saleh. Yang paling banyak disebut adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, hampir 70%. Dari semua kisah yang ada di dalam Al-Quran itu cerita tentang Nabi Musa. Sampai cerita tentang bagaimana nikah Nabi Musa, lahirnya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa diceritakan, saudara perempuannya Nabi Musa diceritakan. Itu banyak sekali cerita tentang Nabi Musa. Nabi-nabi lain tidak ada cerita seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat bahwa ini katanya ini buatan Muhammad, kenapa Nabi Muhammad hanya ngomongin Nabi Musa? Ngomongin aja sendiri. Baik, jadi kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ini diturunkan di Mekah dengan 88 ayat. 88 ayat surah Al-Qasas diturunkan di Mekah, tapi ada satu ayat ini diturunkan di antara Mekah dan Madinah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di tengah jalan di satu kota wilayah namanya Juhfah. Juhfah ini sekarang menjadi mikot, mikot untuk orang-orang Mesir, untuk orang-orang Yordan, itu di Juhfah. Jadi satu ayat turun di Juhfah, yaitu ayat nomor 85. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma. Itu ayat 85. Kan ayat ini, surah ini 88. Ayat 85-nya itu diturunkan di antara Mekah dan Madinah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Selainnya semuanya di Mekah. Bahkan ketika Ibnu Abbas didatangi oleh para sahabatnya untuk meminta kepada Ibnu Abbas, tolong bacakan kepada kami surah Qasas. Surah ini tolong bacakan. Kata Ibnu Abbas,
jangan ke saya. Kita suruh kalian, kami suruh kalian untuk pergi kepada orang yang pernah mendengarnya ini langsung dari Rasulullah. Ini Ibnu Abbas masih remaja. Kepada orang yang pernah mendengarnya langsung cerita qasas ini. Yaitu siapa? Yaitu Ibnu Uraikid, yaitu guru daripada adik Sayyidina Umar. Khabbat ibni Arad ini dia yang pernah mendengarkan bagaimana ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk surah yang awal diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jika kita lihat ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sesudah Bismillahirrahmanirrahim, Ta, Sin, Mim. Nah, ini biasa kita lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada berapa surah yang dimulakan dengan huruf putus? 29. Kita ingat itu saja. Yang dimulakan dengan huruf putus, Al-Quran ini ada 29 surah daripada 114 surah. Nah, kita ulang lagi seperti ini, yaitu 29 surah, yang mana huruf-huruf putus itu dimulai dikatakan ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Huruf-huruf putus ini, maksudnya huruf putus ini adalah huruf yang tidak dibaca, dibaca hidup bacanya. Seperti ini kan Ta, Sin, Mim. Nah begitu, enggak dibaca Ta sama. Toh sama misalnya orang baca toh sama kan. Toh sama misalnya. Ya kita lihat toh sin min putus ya. Dalam Al-Qur'an 29 surah, ada surah yang dimulakan dengan 1 huruf, yaitu huruf Shad, Qaf dan Nun. Shad wal Qur'ani dzikr, Qaf wal Qur'anil Majid, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini dimulai dengan 1 huruf. Yang keduanya dimulai dengan 2 huruf. Seperti Yasin, Taha, Hamim. Ini 2 huruf. Nah, dimulakan surah tersebut. Ada yang dimulai dengan 3 huruf. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam. Itu 3 huruf. Ada yang 4 huruf, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad. Dan ada yang 5 huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Surah Maryam. Itu semua ada. Al-Quran dimulakan dengan huruf-huruf putus. Nah, bahasa kalau kita bisa menulis surat misalnya, nulis surat dimulakan dengan huruf putus. Misalnya A, B, C, nah, seperti itu kan. Nah, itu kan bahasa orang Indonesia ketika baca itu ini apa? Tapi tahu itu huruf bahasa Indonesia A, B, C. Kalau orang Brunei masih Melayu kan ABC. Ais batu campur ABC. Tapi kita baca A, B, C itu bahasa Melayu kan tahu. Oh ini bahasa Indonesia. Itu juga orang Arab ketika mendengar baca To, Sin, Mim tahu ini Quran ini bahasa Arab. Bukan bahasa lain, bukan bahasa lainnya, makanya dikatakan bahasa Arab. Oleh itu di antara pemahaman para ulama ada yang mengatakan diserahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang meraba-raba atau beristihad untuk memahami huruf-huruf putus ini. Tapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dari 29 surah tersebut, semuanya adalah huruf putus yang kita tidak tahu artinya, kecuali ada 2 kata yang kita boleh memahaminya bukan 2 huruf. Karena artinya adalah mempunyai makna, hurufnya tersebut ada maknanya. Seperti apa? Seperti Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf di sini huruf Qaf, tapi dimaknai Qaf di sini apa? Artinya adalah gunung Qaf yang mengelilingi bumi. Nah,
mengelilingi bumi ini sebutnya ada nama gunung namanya Gunung Qaf. Yang keduanya huruf nun, nun. Nun di sini artinya apa? Nama ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Itu namanya nun. Makanya yang qaf dengan nun itu ada makna. Tapi yang lainnya alif lam mim, alif lam ra, alif lam shad, mim shad misalnya. Ya, kita tidak tahu apa artinya. Kecuali tadi yang disebutkan qaf dan nun. Baik, yang di sini ada huruf ta, sin, mim. Ta, sin, mim. Apa? Setiap ayat Al-Qur'an, surah Al-Qur'an yang dimulakan dengan kata-kata putus, pasti sesudah itu akan cerita tentang Al-Qur'an. Semuanya tentang Al-Qur'an sesudah huruf putus tersebut. Untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an ini bahasa Arab dan Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qaf wal Qur'anil Majid. Nun wal qalami wa ma yasturun. Diteruskan penulisan tersebut. Semuanya berkaitan dengan Al-Qur'an. Maka ayat-ayat yang surah yang dimulakan dengan huruf putus tersebut sesudahnya akan menceritakan tentang Al-Qur'an. Maka tadi disambung tilka ayatul kitabil mubin. Ta sin mim tilka. Itulah ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada samar-samar, tidak ada yang tersembunyi. Ayat Al-Qur'an jelas. Tidak ada yang kita enggak ngerti apa bagaimana, tidak. Semuanya jelas. Apalagi untuk orang-orang Arab. Untuk orang Arab memang semuanya jelas seperti apa. Tapi tidak semestinya orang Arab mengerti bahasa Al-Qur'an. Tidak semestinya dia tahu bahasa ini jelas. Oh, ini apa artinya? Ini semuanya adalah bahasa orang Arab sendiri kadang tidak mengerti. Sebagai contohnya kan dalam surah Fatihah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, fatiris samawati wal ard. Fatir, surah Fatir. Ibnu Abbas sendiri lihat yang disebut sebagai ahli Al-Qur'an, lautannya Al-Qur'an, umat Nabi Muhammad, Ibnu Abbas, dia sendiri tidak ngerti apa artinya Fatir. Kecuali sesudah dia mendengar ada dua orang Arab Badui, mereka berkelahi. Mereka berkelahi tentang apa? Tentang sumur yang digali. Ada sumur kan biasa kan di padang pasir, mereka menggali sumur tersebut. Akhirnya jadilah air sumur. Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan ana fatartuhu. Kata yang salah seorang daripada mereka, aku telah melobanginya, aku telah memecahkannya. Maka di situ dia menciptakan, membuat. Pak, Ibnu Abbas awalnya nggak ngerti, kecuali ketika artinya Fatir itu adalah Khalik, yang menciptakan. Banyak semua. Tidak semestinya orang-orang yang orang Arab pun mengerti bahasa Arab tersebut. Apalagi kita ya. Apalagi kita. Jangan mengada-ngada kita lebih hebat dari orang Arab lagi nanti. Baik, tilka ayatul kitabi al-mubin, yang nyata. Al-Qur'an tersebut nyata, jelas. Tidak ada disembunyikan apa-apa di dalam Al-Qur'an ini. Allah kemudian berfirman, natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Allah berfirman, kami membacakan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian daripada kisah min naba. Naba ini kisah, cerita. Naba, hari kiamat, an-naba, ya kan? Amma yatasaalun anin naba'il 'azim. Hari kiamat itu naba. Ini juga min naba. Sebagian daripada cerita Musa dan Fir'aun. Di dalam surah Al-Baqarah begitu ayatnya banyak, itu cerita tentang Bani Israel, itu tentang Yahudi. Nabi Musa ceritanya banyak, itu panjang. Diceritakan.
Di sini juga akan diceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Karena memang Nabi Musa diutus pertamanya untuk siapa? Untuk Fir'aun, untuk mengembalikan orang-orang Bani Israel, untuk membebaskan Bani Israel daripada tindasan atau daripada kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun kepada orang-orang beriman ketika itu. Orang-orang beriman ketika itu siapa? Bani Israel. Bani Israel adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam ketika itu. Nah, orang Islamnya ditindas oleh siapa? Oleh Fir'aun. Nah, ini akan diceritakan cerita. Ya akan sama seperti surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf di sana ceritakan Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqussu 'alaika min amba'il ghaib." Kami menceritakan kepada engkau sebagian daripada berita yang gaib, yaitu tentang siapa? Yusuf dan keluarganya. Nah, itu dalam surah Yusuf. Di dalam surah Qasas tentang Nabi Musa dan siapa? Dan Fir'aun. Kisah ceritanya adalah dengan benar, bil haq. Tidak ada bohong. Tidak ada dibikin, bukan dibuat-buat. Ceritanya adalah bil haq, qasas. Benar-benar, bukan sejarah. Bukan sejarah. Kalau sejarah kan buatan manusia. Sejarah buatan manusia. Kalau ini adalah Allah menceritakan kepada kita. Disebutnya sebagai qasas. Nabi dengan bil haq, dengan sebenarnya. Tidak ada buatan manusia. Dan kalau bahasa Mandarin itu sejarah kan history. History ini artinya dia punya cerita. History. Dia punya cerita. Dia yang bikin history. Tapi kalau ini tidak ada, bukan history. Ini Allah story. Cerita Allah Subhanahu wa taala. Kisah. Berarti benar, bil haq. Tidak ada bohong, tidak ada bikin dibuat-buat, tidak ada. Semuanya adalah cerita yang benar. Untuk siapa? Liqaumi yu'minun. Untuk orang-orang yang beriman. Karena orang tidak beriman tidak percaya itu. Bahkan orang mereka juga, orang-orang yang ateis, mereka tidak percaya ada ceritanya Nabi Musa. Nah, cerita Nabi Musa adalah cerita fiktif kata mereka. Ini orang-orang yang tidak beriman, ateis. Orang mereka sendiri, mereka nggak percaya cerita Nabi Musa. Ini dikatakan ini sama dengan satu cerita yang lain. Nah, satu cerita yang lain sama seperti cerita Nabi Musa, yaitu tentang bagaimana anak itu dibuang ke sungai. Nah, ceritanya sama, makanya mereka bilang fiktif cerita Nabi Musa. Tapi ini kita orang beriman, liqaumi yu'minun, yaitu untuk orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada Al-Quran. Apa ceritanya? Akhirnya diceritakan cerita pertamanya Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ard. Dia menyombongkan diri. Fir'aun ini menyombongkan diri. Ceritanya bagaimana sampai Musa dengan Fir'aun, kemudian disebutkan Fir'aunnya tadi Fir'aun. Di sini ceritanya tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan di Mesir. Dari keluarga, dari keturunan Bani Israel. Bani Israel di Mesir adalah pendatang, bukan penduduk asli. Mereka datang waktu zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf. Dikatakan ini ada 300-400 tahun sebelum Nabi Musa dilahirkan. Kalau Nabi Musa dilahirkan tahun 1463 sebelum Masehi. Ya, abad ke-15, 1463 sebelum Masehi. Artinya Nabi Yusuf itu tahun 1800 sebelum Masehi. Nah, 1800 sebelum Masehi, karena dikatakan 500 tahun antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Jadi mereka asalnya dari mana? Dari Palestina. Nah, mereka asalnya dari Palestina. Palestina asalnya dari mana? Dari Babil. Nabi Ibrahim asalnya dari Babil. Nah, jadi tidak boleh mengatakan bahwa Palestina itu punya Bani Israel, tidak boleh. Karena mereka ada pendatang juga, asalnya dari Babil. Asal keturunan mereka dari mana? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Babil dari Irak, datang ke Palestina sebagai pendatang juga Nabi Ibrahim di Palestina.
Jangan mengaku bahwa di sini adalah orang-orang Israel, atau Yahudi. Tidak ada. Yahudi kan baru. Jadi datang di sana. Tinggal Nabi Yusuf dibawa ke. Sesudah selesai cerita Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf akhirnya diamanahkan untuk menjaga khazanah, untuk menjaga treasury daripada negeri Mesir. Akhirnya dibawalah keluarganya semua, bapaknya, ibu tirinya, kemudian saudara-saudara. Dikatakan ada 70 orang. 70 orang keluarga Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yakub. Ibunya di sini bukan ibu kandungnya, bukan. Ibu kandungnya sudah meninggal. Sesudah melahirkan Benyamin meninggal ibunya. Yang ini adalah ibu daripada adik atau saudara-saudara tirinya yang lain. Saudara-saudara sebapak yang lain. Kan Nabi Yusuf mempunyai keluarga ada 12 orang. 12 orang lagi. Jadi sana semuanya pindah di sana. 70 orang. Kemudian Nabi Yusuf kan menjadi orang kenamaan, orang yang disegani, orang dihormati sebagai menteri. Akhirnya keluarganya di sana hidup dengan keadaan tenang, dengan hidup dengan keturunan yang ada sampai ke generasi keempat. Generasi ketiga sudah dimulai. Karena apa? Ketika mereka masih ada di Mesir tersebut dalam keadaan baik, sampai datang raja-raja Mesir yang bernama Fir'aun. Ketika sudah datang Fir'aun, akhirnya orang-orang Bani Israel ditindas. Orang-orang Bani Israel ditindas. Maka dari itu mulailah diutus izin Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Untuk apa? Untuk membebaskan Bani Israel tersebut. Karena kita lihat bahwa Nabi Musa ini keturunan generasi keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa anak siapa? Anak Imran, ayahnya. Imran anak siapa? Anak Tahas. Tahas anak siapa? Anak Azir. Azir anak siapa? Azir anak Levi. Levi anak siapa? Anak Yakub. Dia di situ. Jadi sudah keturunan bukan dari keturunan Nabi Yusuf, tapi daripada saudara Nabi yang bernama Levi. Levi itu turun ke bawah, itu Nabi Musa. Semua tinggal di sana, semuanya di Mesir ini semua. Semuanya kan dibawa, dipindahkan ke Mesir oleh Nabi Yusuf. Jadi keturunannya ada di sana. Maka Levi tersebut keturunannya Nabi Musa. Jadi Musa dengan Harun. Nah, waktu zaman Nabi ketika dilahirkan Nabi Musa, Fir'aun memang sudah menindas. Menindas siapa? Menindas Bani Israel. Apa sebabnya? Kenapa sampai menindas tersebut? Ada beberapa cerita. Di antaranya adalah omongan, ucapan-ucapan cerita-cerita, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim datang ke Mesir bersama dengan istrinya Sarah. Bersama dengan istrinya Sarah. Sarah yang dikatakan dan disebutkan wanita paling cantik di dunia ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Siapa? Sarah. Paling cantik ini adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Tersebut asalnya dari Irak. Jadi ketika itu kan diganggu. Ketika datang ke Mesir, akhirnya raja di Mesir tersebut mau mengganggu si Sarah ini. Akhirnya Nabi Ibrahim sampai berbohong, katanya ini adalah saudaraku, padahal istrinya kan, karena memang siasat ketika itu politik. Kalau dia mengatakan sebenarnya nanti dibunuh. Akhirnya dia bilang ini saudara. Makanya diganggu oleh raja Mesir tersebut. Tapi nggak berhasil, sebagaimana kita pernah ceritakan. Yang akhirnya si raja itu selalu lumpuh. Mau mendekati Sarah selalu lumpuh. Mau dekat lama selalu lumpuh. Minta didoakan, akhirnya sembuh lagi. Mendekat lagi lumpuh lagi. Akhirnya kata si raja itu, kamu ini bukan manusia, kamu ini jin. Karena apa? Takut. Selalu dia mau mengganggunya, selalu tidak. Nah, Sarah ini ketika diganggu, akhirnya Nabi Ibrahim berkata, nanti keturunanku, keturunan Nabi Ibrahim
akan ada yang membinasakan Raja Mesir. Jadi cerita ini 400 tahun yang dulu, cerita-cerita yang sebelumnya. Ini sudah ada turun-temurun ceritanya. Cerita turun-temurun. Sehingga sampailah ke zaman Nabi Musa, yang mana ketika itu rajanya Fir'aun, yaitu dari orang-orang Mesir, Kipti Mesir tersebut akhirnya mengatakan ceritanya seperti begitu. Makanya Fir'aun membuat keputusan, peraturan, semua anak Bani Israel yang dilahirkan, anak lelakinya dibunuh. Nah, itu cerita. Ada juga yang mengatakan bahwa cerita yang lain, bahwa Fir'aun itu sendiri yang bermimpi. Dia mimpi pada suatu malam, karena sudah ceritanya memang seperti itu ceritanya, bahwa nanti akan ada keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Makanya ngomong-ngomong sama itu sampai dia bermimpi. Mimpinya adalah ketika itu ada api datang dari Baitul Maqdis. Api dari mana? Dari kawasan timur kan. Mesir sini berarti timur, dari sini. Datang api ke sana, membakar semua negeri Fir'aun, membakar semua orang-orang Mesir, kecuali orang-orang Bani Israel. Api tersebut tidak membakar mereka. Yang orang Mesirnya semuanya dibakar. Nah, itu juga akhirnya tanyakan kepada tukang-tukang ahli mentakwilkan mimpi. Nah, itu tadi bahwa nanti pemerintahannya akan digoyang, akan dihancurkan oleh keturunan Bani Israel. Makanya dibuat peraturan setiap anak lelaki yang dilahirkan oleh Bani Israel semuanya dibunuh. Maka dibunuhlah peraturannya. Maka disebut inna fir'auna ala, sombong. Nah, di atas bumi ini dia buat seperti begitu. Nah, dibuat, dan zamannya wa ja'ala ahlaha syi'a, menjadikan negeri Mesir tersebut yaitu berpecah belah penduduknya. Nah, penduduknya berpecah belah, dan mereka melemahkan sebagian atau segolongan daripada penduduk Mesir. Siapa? Yaitu Bani Israel, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Mananya orang Mesir dengan Fir'aun tadi tidak beriman mereka. Nah, mereka tidak beriman. Yang berimannya yastadifu ini adalah Bani Israel. Bani Israel agamanya agama Islam. Nah, belum ada agama Yahudi. Belum ada agama Yahudi ketika itu. Yaitu agama mereka adalah agama Islam. Orang-orang beriman. Orang Islam ini ditindas oleh Raja Fir'aun tersebut. Nah, karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Salah satu tindakannya yuzabbihu abna'ahum, menyembelih anak-anak yang lahir. Abna, lelaki, anak lelaki akan dibunuh oleh Fir'aun dengan peraturan tersebut. Dikatakan dalam beberapa tahun peraturan tersebut dilaksanakan sampai 70.000 anak terbunuh. 70.000, ada yang mengatakan 90.000 dibunuh anak-anak keturunan Bani Israel. Sehingga penasihat-penasihat Fir'aun dengan yang lain katanya ngomong kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, janganlah dibunuh mereka. Akhirnya kita kekurangan tenaga. Kekurangan pekerja. Nah, selama ini yang bekerja kebanyakannya dari Bani Israel, kan mereka ini sebagai warga negara yang ketiga. Menjadi buruh, menjadi pekerja, kebanyakannya adalah dari Bani Israel tersebut. Kalau dibunuh begini nanti orangnya sudah tua-tua, nggak ada yang anak muda baru lagi. Akhirnya nanti kekurangan pekerja. Mau cari kemana lagi? Ke Indonesia terlalu jauh. Akhirnya disebutkan di apa nggak bisa. Kepikiran juga sama Fir'aun. Kepikiran sama, baik kalau gitu buat peraturan. Setahun bunuh, setahun tidak. Nah, dibuat setahun bunuh, setahun tidak. Nah, di sini katakan yuzabbihu abna'ahum, sembelih betul. Yang lahir, sebelah anak lahir dan ketahuan. Karena apa? Karena ada catatan mereka. Mereka ini tinggal di sana itu sama Sohan Taj, nama satu kawasan. Orang-orang Bani Israel di sebelah timur Sungai Nil. Sebelah timur Sungai Nil. Jadi mereka tinggal di sana, ketahuanlah orang-orangnya.
Jadi ketahuan siapa yang hamil, ada catatan. Ada catatannya di sana. Jadi siapa si hamil? Si A tuh hamil. Nanti tinggal tunggulah berapa bulan. 4 bulan, 5 bulan, 9 bulan nanti 9 bulan dikatakan mana anak kamu, laki perempuan, laki-laki. Sampai ketahuan si fulan sedang hamil 4 bulan, si fulana hamil 7 bulan, fulana hamil, semuanya tahu, ada catatan. Oh, ada catatannya. Ketika Nabi Musa lain ceritanya, nanti kita lihat. Dan anak-anak perempuannya dibiarkan hidup. Anak-anak tidak, karena dalam mimpinya anak lelaki yang akan menggoyah kursi Fir'aun tersebut. Maka anak perempuannya dibiarkan. Bahkan ada mengatakan dipermalukan. Ini daripada istihya, memalukan. Tapi ada mengatakan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Maka dari itu dikatakan Fir'aun ini innahu kana minal mufsidin, termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di bumi ketika itu. Bagaimana menghina, bagaimana mencaci, bagaimana menindas orang-orang yang beriman, orang-orang Islam ketika itu. Maka dari itu dengan kisah yang akan diceritakan di sini bahwa wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Kami menginginkan, mengharapkan nanti orang-orang yang diperlemahkan tadi, yang direndahkan, yang dihina tadi, yaitu Bani Israel, orang-orang Islamnya kan dihinakan itu. Diginikan, mereka tidak ada suara, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya kedudukan. Orang-orang Islamnya seperti begitu. Nah, ini Allah mau menjadikan mereka ini nanti, yaitu wa naj'aluhum a'immah, menjadi pemimpin-pemimpin. Sekarang masih di Cina, masih ditindas. Nanti Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Waktunya, kalau sudah waktunya. Selagi belum waktunya memang akan terjadi seperti begitu. Wa naj'alahumul warisin, dan mereka akan kami jadikan sebagai pewaris yang menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin di negeri Mesir. Sebagaimana kita akan lihat ceritanya. Sesudah dibinasakan Fir'aun, ditenggelamkan dengan tentaranya, semuanya tentara, tenggelam itu. Orang-orang yang zalim, pemimpin zalim dan pengikut-pengikutnya semuanya ditenggelamkan. Akhirnya siapa yang jatuh? Orang-orang Islam, yaitu dari Bani Israel tersebut. Wa numakkina lahum fil ardi, kami kokohkan kehidupan mereka, orang-orang beriman tersebut. Wa nuriya, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun, wa Haman, dan menterinya, yaitu si Haman. Karena dalam cerita Fir'aun ini ada 3 orang. Yang satunya Fir'aun sebagai rajanya, Hamannya ini sebagai panglimanya, orang bisnisnya ini itu adalah Qarun. Bertiga itu. Ya, yang dari tentara, Fir'aun sebagai rajanya, Qarun sebagai bisnismennya, yang mengatakan mempunyai harta yang luar biasa. Inna mafatihahu latanu bi usbat, bahwa pintu daripada gudang-gudang hartanya itu tidak bisa dibawa kecuali oleh sekelompok orang-orang yang kuat. Begitu besar, begitu banyaknya harta. Ini Qarunnya, orang-orang Qarun. Jadi 3 itu ada, yaitu rajanya Fir'aun, Haman, dan juga Qarun berkuasa ketika itu. Maka kita jadikan wajunudahuma, dan tentara-tentara. Cerita Haman, cerita Fir'aun akan kita lihat dalam surah ini nanti. Makanu yahzarun, jadi kami perlihatkan kepada mereka, karena mereka ini dalam kehidupan mereka sesudah hidup Nabi Musa ada, sesudah Nabi Musa, selalu mereka ini berhati-hati, was-was hidupnya, selalu was-was, takut nanti Musa dengan Bani Israel akan mengalahkan mereka. Hidupnya was-was begitu saja. Sebagaimana dikatakan di sini, makanu yahzarun, mereka berhati-hati. Mereka selalu biasa, orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala,
perasaannya akan seperti begitu. Mereka akan rasa takut. Mereka akan rasa khawatir. Bukan hanya waktu zaman dulu, zaman sekarang juga akan seperti begitu. Takut mereka, yahzarun. Tetapi sebagaimana dikatakan dalam peribahasa bahasa Arab, al-hazru, kalau ada ketakutan tersebut tidak akan bisa mengalahkan takdir Allah. Kalau sudah ada takdir datang, hati-hati hilang, kalah. Takdir Allah lebih kuat. Qada takdir Allah kan. Mereka berbuat, Fir'aun dengan Haman berbuat sesuka hatinya, buatlah mereka. Tapi sudah datang waktunya, mereka akan tenggelam sebagaimana diceritakan dalam surah ini. Nah, sesudah itu barulah cerita tentang dilahirkannya Nabi Musa, yaitu firman Allah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Ibu Musa ini dikatakan bernama Arya Karya. Ada juga yang mengatakan Kalandah, nama ibunya. Ini juga keturunan dari Lewi. Keturunan daripada Levi, sama seperti ayahnya, tapi ke atas kan jauh. Keturunan sudah ibunya berarti generasi ketiga, sama dengan ayahnya Imran. Jadi ibunya telah kami wahyukan kepadanya. Wahyu di sini artinya ilham. Ada juga mengatakan bukan ilhamnya, tetapi diutus malaikat. Malaikat diutus untuk berjumpa dengan siapa? Dengan ibu Musa yang hamil. Hamil ketika itu. Jadi ibu Musa sama seperti yang lain. Takut juga. Karena dia merasa hamil, takut nanti kalau dia lahir nanti oleh tentara Fir'aun, dan kebetulan tahunnya kalau dilahirkan yang ada di kandungan ini adalah tahun anak lelaki dibunuh. Anak lelaki yang dibunuh tahun berikutnya. Makanya dia takut nanti kalau melahirkan ini nanti tahu-tahu lelaki nanti pasti dibunuh oleh siapa? Oleh Fir'aun dan pemerintahannya. Makanya dia takut juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai lebih kuasa. Ketika dia hamil kan harusnya dicatat di mana? Di jabatan, di kantor catatan sipilnya. Si fulan sedang hamil. Ini dia tidak pergi. Karena dia hamil, tapi tidak pergi mencatatkan diri bahwa dia hamil. Kemudian dia hamil sampai umurnya tua, kandungannya tidak membesar perutnya, biasa saja. Perutnya biasa, nggak ada apa-apa, nggak dilihat. Bahkan dia pergi sana, pergi pasar, orang nggak ngelihat. Kalau yang biasa kan ketahuan, si hamil, jalannya juga kan lain, ketahuan. Kalau ini nggak, biasa saja. Kalau yang tadi kan sudah dicatat tuh, di catatan sipilnya. Ini enggak. Jadi ibunya ini Ayar Kala ini tidak perutnya tidak buncit, tidak besar, tapi dia sedang hamil itu. Bahkan sudah hamilnya sudah hamil tua. Makanya dikatakan di sini kalau kamu nanti melahirkan di sini ardihi, kamu akan menyusukan. Ini nanti kalau hamil kemudian kamu melahirkan, susukannya ardihi. Tapi faiza khifti, kalau kamu takut tentang nanti orang tentara Fir'aun akan datang dan mengetahui anak ini dan akan dibunuh, fa'alkihi fil yam, maka buang, maka hanyutkan dia di mana? Di sungai Nil, fil yam. Ya, ibu yang begitu kasihnya kepada anaknya, dia tidak mau kehilangan anak tersebut. Akhirnya diperintah oleh Allah, kamu susui dia. Dikatakan disusukannya selama 3 atau 4 bulan. Disusukannya selama 3 atau 4 bulan. Siapa? Musa ini. Nah, sesudah 4 bulan, ketika itu memang apa yang dilakukan oleh ibu Musa ini, bahwa ibu Musa membuat peti.
dia membuat peti tabut, membuat peti atau tabut tersebut. Yang mana dia simpan di rumah tabut tersebut, kemudian dia ikat tabut tersebut. Nanti kalau ada orang yang ditakuti, dikhawatiri, yaitu dari pihak pemerintah misalnya yang mencari-cari tersebut, maka dia lepaskan tabut tersebut, peti tersebut di sungai. Akhirnya dia akan mengalir ke sungai itu. Kan rumahnya Nabi Musa ini di pinggir sungai Nil. Kita sudah sebut tadi, dilahirkan Nabi Musa ini sebelah timur daripada sungai Nil. Jadi kalau datang misalnya pemeriksa gitu, penguat kuasa, itu dilepas tabutnya dengan diikat tali, akhirnya dilepas, kemudian talinya diikat. Jadi nggak kelihatan kan, itu di laut. Nah, anaknya tadi di laut, jadi orang datang lihat nggak ada siapa-siapa. Karena apa? Anaknya disembunyikan di laut di sana. Nah, seperti itu. Makanya dibuat apa? Dibuat dari peti. Di peti itu. Nah, ceritanya dikatakan ketika dia meminta kepada tukang kayu untuk membikinkan petinya tersebut, akhirnya tukang kayunya curiga. Ini kenapa dia bikin seperti begini, untuk apa gitu. Akhirnya diketahui oleh si tukang kayu, dia punya anak. Siapa? Ibunya ini. Makanya dia bikinkan peti tersebut untuk apa? Untuk menyembunyikan atau apa kan? Akhirnya si tukang kayu kasih tahu sama Firaun. Firaun bahwa itu di rumah tersebut ada anak lelaki. Dia meminta kepada saya untuk bikin peti. Dia nggak tahu untuk diapakan petinya tersebut. Akhirnya kasih tahu ketika akan pergi mencari tempat tersebut, orang ini jadi buta. Tukang kayunya buta, nggak tahu jalannya kemana, di mana rumahnya nggak bisa tahu lah di mana tempat. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana nanti ini yang akan membantu Nabi Musa nanti, karena dia percaya sesudah itu berarti betul anak ini adalah yang diutus. Dia iman tuh. Orang yang pertama beriman kepada Musa ini, si tuang kayu ini. Yang mana nanti ini dia akan membantu Nabi Musa. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun, berkatalah seorang beriman daripada pengikut Fir'aun, yang ataqtuluna rajulan an yaqula rabbuna Allah. Apakah engkau mau membunuh hanya orang mengatakan Tuhan dia adalah Allah? Kenapa kamu membunuh dia? Ini nanti ceritanya. Jadi dia membuat seperti itu. Jadi pada suatu hari datang juga seperti itu dari penguat kuasa. Ibunya akhirnya menyimpan. Hanya yang sekarang lupa dia nggak ngikat, nggak diikat petinya tadi. Ketika dilipat, akhirnya kan hanyut. Nah, hanyut petinya tadi diikat. Sudah pulang sana dia. Akhirnya dia dalam keadaan takut, makanya katakan di sini la takhafi wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih. Wah, lari kemana nggak tahu, kan lupa nggak diikat. Selama ini diikat saja, datang pulang ambil lagi, datang pulang ambil lagi. Yang ini enggak, lupa. Apa yang terjadi? Maka dia dikatakan di sini hanyut dengan apa ya yang ada. Ayat ini akan mengatakan di sana la takhafi wa la tahzani, jangan takut dan jangan kamu merasa sedih. Kami akan mengembalikan anak ini ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, dan menjadikannya dari orang-orang yang kami utus. Artinya ibunya sudah tahu bahwa anaknya ini akan menjadi nabi, anaknya akan menjadi rasul ya. Jadi ketika dilepas dari ibunya, nggak sadar, nggak diikat, biasanya diikat, akhirnya dia terlepas. Kan sungai kan jalan mengalir, sungainya mengalir. Ketika itu lupa kemana dia, apa disebut isi petinya tersebut. Dia dalam keadaan yang sedih dan dalam keadaan yang takut. Kemana anaknya? Karena kemana anaknya tersebut akan menghanyutkan ke negeri mana? Pergi kemana kah? Apa mati kah? Terbunuh kah? Menghanyut tersebut. Akhirnya apa ceritanya begitu selepas diketahui yang hanyut tersebut? Bagaimana kita mau tahunya? Topi penting.